Mbak Nabila, salam Halo, kenal. iya. Welcome to Line. Memperingati World Mental Health Day tanggal 10 Oktober. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Nabila terkait karakter Halo Miu. Ya. Mungkin boleh diceritakan secara singkat tentang Mbak Nabila dan juga tentang karakter Halo Miu itu sendiri, kapan mulai dibuat dan apa sih inspirasi dari karakter tersebut? Oke, jadi kebetulan kemarin di bulan Januari saya baru aja nyelesain sekolah di psikologi. Kemudian saya sempat berpikir gitu ya, apa sih yang bisa saya kasih kepada society gitu. Nah, karena kebetulan cukup familiar juga dengan dunia IP, makanya saya pikir oke lah kita coba bikin IP tentang kesehatan mental gitu. Nah, makanya adalah Halo Miu. Jadi sebenarnya Halo Miu itu juga masih baru dari akhir Januari tahun ini. Lalu maskotnya Halo Miu itu kan bentuknya awan, itu sebetulnya datang dari analogi mindfulness. Jadi kebetulan 4 tahun lalu itu saya mulai untuk memproses diri barengan dengan profesional dan praktisi kesehatan mental. Nah itu jalur masuk awalnya adalah dari mindfulness. Jadi di mindfulness itu ada analogi kalau kita ini langit, maka fase perkembangan kita, permasalahan kita itu seperti awan. Dia datang untuk memberikan pesan kebutuhan psikologis dan emosi kita untuk kita penuhi, sehingga kemudian nanti dia pergi. Sama kayak kita kalau ngelihat awan itu warnanya abu-abu lagi lewat gitu ya, wah ini udah mau hujan, kita udah mesti sedia payung nih gitu. Sehingga kalau misalnya memang beneran hujan ya kita udah ada payung gitu. Sama seperti dalam kehidupan kita, fase perkembangan kita, permasalahan kita itu sebetulnya ngasih tahu ke kita ini lagi butuh kebutuhan emosinya itu apa gitu. Misalnya kita butuh untuk mengafirmasi diri gitu, meyakinkan pada diri kita bahwa kita bisa atau dan lain sebagainya. Menarik ya gimana awan itu bisa jadi diasosiasikan dengan emosi kita gitu ya, karena nggak kepikiran nih dari orang awam gitu ya. Next questionnya, kenapa sih Mbak Nabila memilih karakter fiksi untuk menyuarakan isu kesehatan mental? Kenapa nggak menggunakan akun pribadi Mbak Nabila? Oke. Sebetulnya kalau akun pribadi itu juga dipakai, tapi untuk lebih ke edukasi, misalnya ke corporate gitu atau ke sekolah-sekolah gitu ya. Tapi bukan untuk memberikan pesan psikologis seperti yang Miu sekarang ini sajikan di Instagram, di TikTok maupun di YouTube-nya gitu. Karena memang ya tujuannya lagi beda aja gitu. Nah, kenapa sih kita pakai fiksi gitu ya? Supaya kalau ngelihat karakter fiksi itu kan lebih menyenangkan ya gitu. Nah harapannya ini lebih bisa masuk ke orang-orang gitu lewat hal-hal yang menyenangkan, tapi juga memberikan edukasi kepada mereka gitu sih. Nah kebetulan di setiap maskotnya kita ada Miu, Yamiu, Toy sama Bai, itu mereka sendiri membawa cerita. Seperti Miu sama Yamiu itu bukan, sebenarnya kalau ngelihat dari Yamiu itu kan warnanya hitam ya, tapi itu bukan karakter jahat. Mereka tuh hanya jadi kalau Miu itu tuh membawa proses kognisi psikososial emosi yang cukup optimal. Nah sedangkan si Yamiu ini yang sifatnya antisipatif. Nah apakah antisipatif itu tidak optimal? Enggak juga, antisipatif itu optimal. Sama seperti kita kalau kita lagi mau ngambil contohnya keputusan yang besar, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang antisipatif gitu. Nah Yamiu itu perannya untuk memberikan antisipasi kepada si Miu-nya. Kalau Toy sama Bai itu sebenarnya mereka punya relasi romantis gitu. Nah si Toy sama Bai ini yang memang fungsinya adalah memberikan edukasi sifatnya relasional gitu. Relasional seperti friendship, karena Toy sama Bai juga mulainya dari friendship gitu. Terus relasi romantis bahkan nanti ke pernikahan gitu sih. Sedangkan kalau Miu sama Yamiu itu lebih banyak tentang perkembangan diri. Dan sepertinya kalau karakter fiktif itu juga lebih bisa dicerna dan diterima oleh generasi muda gitu ya. Betul. Kalau misalnya kalau dari saya sendiri itu kan jadinya lebih ke figur manusia dewasa gitu. Sedangkan kalau dengan karakter fiksi dia bisa masuk ke anak-anak, dia bisa masuk juga ke orang dewasa karena di dalam dirinya orang dewasa ada inner child-nya juga gitu. Nah, itu harapan yang bisa disentuh. Jadi ya seperti yang tadi sempat dijelaskan, Yamiu itu kan punya story-nya sendiri gitu ya. Dan sekarang ini caranya kita menyuarakan adalah mulai dari membangun dunianya si Miu sama Yamiu
Toy Sama Buy ini juga lewat Instagram. Nah sekarang ini yang kita berikan atau yang kita sajikan itu adalah edukasi kesehatan mental gitu. Dan jadi ada 2 sebenarnya kontennya. Itu yang pertama tentang edukasi kesehatan mental, satu lagi itu animasi yang sifatnya fun. Tapi sedikit menyentuh tentang isu kesehatan mental. Jadi gitu. tetap menyentuh isu Iya, tersebut betul. ya, walaupun dikemas dengan secara fun. Betul. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke isu mental health dan kaitannya dengan Halo Miu lagi nih. Dari semua aspek kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, dan burnout, apa sih fokus utama Halo Miu selama ini? Topik apa yang paling sering diangkat? Oke, topik yang sering diangkat itu sebenarnya sangat kontekstual ke topik psikologisnya Indonesia. Tentu kita tidak menyajikan yang sifatnya diagnosa ya, karena diagnosa itu hanya bisa dilakukan oleh psikolog gitu atau profesional kesehatan mental, sehingga kita tidak menyajikan konten edukasi tentang itu, karena mekanismenya untuk sampai diagnosa itu kan cukup panjang juga dan perlu observasi bertahun-tahun gitu ya bahkan. Makanya kita tidak menyajikan itu supaya orang tidak perlu self-diagnose juga gitu, karena arahnya bisa jadi misleading gitu. Nah topik-topik yang kita sajikan itu lebih banyak ke yang Gen Z, Gen Y gitu. Jadi dan potretnya pun itu dari perkembangan kognitif, psikososial, dan emosi gitu. Jadi seputar itu sih aspeknya. Dalam pembuatan topiknya sendiri, apakah Mbak Nabila banyak bekerja sama dengan pakar psikolog atau bagaimana? Kita ada beberapa konten yang sifatnya kolaborasi dengan mereka, tapi mostly itu datang dari Miu sendiri gitu. Ya mulanya dari pengalaman hidup saya sendiri, kemudian dari tim juga. Yang pastinya lebih relatable di situasi di Indonesia. Betul gitu ya, konteksnya di Indonesia. Oke, kalau dari pengalaman pribadi ada. Jadi memang keluarga itu kita nggak bisa pilih ya. Kita bisa lahir di mana, kita punya saudara-saudara dan orang tua seperti apa gitu. Nah ini bukan kesalahan mereka juga, tapi ini adalah ruang belajar yang semesta dan Tuhan berikan untuk kita bertumbuh jadi manusia dewasa gitu. Lalu kemudian ketika saya besar gitu banyak banget pola di rumah gitu ya, relasi dengan siblings yang akhirnya ngaruh ke relasi dengan rekan kerja yang setara gitu, kemudian relasi dengan orang tua itu kan figur otoritas gitu ya, itu mempengaruhi relasi saya juga dengan figur otoritas atau faktor eksternal di luar dari pekerjaannya saya sendiri gitu. Nah sebenarnya dari awal lulus kuliah yang pertama gitu ya, waktu itu saya ngambil ekonomi kemudian berbisnis gitu, banyak banget pihak-pihak yang sebenarnya terlibat dalam bisnis ini. Dan dari sana menjadi pemantik untuk ya pola-pola emosi, pola perilaku dan pola pikir ini keluar gitu. Kemudian dari sana saya mengkaji kembali gitu. Kenapa sih pola-pola ini terus berulang? Pola relasi ini berulang padahal saya udah nggak menginginkan pola itu lagi gitu. Tapi cara keluarnya pun nggak tahu gimana karena tidak ada referensi. Sedangkan otak kita untuk berubah itu perlu referensi. Jadi kita nggak bisa ngomong sama orang ya berubah dong, nggak bisa gitu. Gimana ya berubah? Kita tahu berubah tapi ke arah yang mana? Caranya gimana? Kalaupun kita dibilang dikasih tahu gitu ya, hasil perubahannya tuh harusnya seperti ini. Iya, tapi jalan menuju ke sananya kayak gimana gitu. Itu sih yang waktu itu jadi kayak Google Maps kalau dia lagi rerouting. Nah, itulah rasanya saya kalau di 4,5 tahun lalu gitu. Nah makanya rehat dulu sejenak sambil ngambil sekolah lagi, jadi kebutuhan kognisinya terisi sambil berproses juga dengan profesional dan praktisi supaya ada pembaruan referensi tentang pola emosi dan pola perilaku gitu untuk diinternalisasi dan merekonstruksi juga yang lama gitu. Nah setelah perjalanan ini makanya lulus gitu ya dari sekolah, memang akan berbeda ya dengan dampak yang diberikan oleh praktisi dan profesional kesehatan mental ketika mereka udah lulus dari pendidikan profesi. Tapi saya rasa untuk mulai memberikan dampak atau mulai give back to society itu nggak perlu menyelesaikan pendidikannya dulu gitu. Tapi bisa mulai dari sekarang dengan apa yang saya punya gitu. Oke, di Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025 ini kan tema besarnya adalah Access to Services Mental Health in Catastrophes and Emergencies atau kesehatan mental dalam situasi darurat dan bencana. Jika Halo Miu bisa memberi suara gitu ya dalam skenario darurat atau bencana, misalkan gempa, banjir atau pandemi, pesan seperti apa sih yang mau disampaikan kepada orang yang terkena dampak dari situasi tersebut? Oke. Nah ini kan tema tahun ini tuh memang lebih ke arahnya ke
situasi yang emergency ya, misalnya ada bencana atau kejadian lain di luar dari yang kita bisa kontrol gitu, jadi dari pihak eksternal. Misalnya kayak yang belakangan terjadi kan ada perang di mana-mana gitu ya. Nah ini hal yang kita nggak bisa kontrol, terutama untuk anak-anak yang mereka merasa kurang berdaya gitu. Ini dampak emosi dan psikologisnya cukup besar. That's why Miu itu kita tidak hanya membangun maskot dan memberikan edukasi kesehatan mental, tapi kita juga membangun ekosistemnya supaya orang itu tahu kemana mereka harus cari bantuan. Karena ini juga yang menjadi awalnya kita bisa tahu gitu ya. Kita tahu kita perlu bantuan, tapi gimana cara cari bantuan? Nah ini yang harus diwadahi gitu. That's why di website Miu itu tuh kita menyajikan informasi kemana mereka bisa cari bantuan, baik itu dari biro maupun profesional dan praktisi kesehatan mental yang mana. Dan kita juga menyajikan informasi di sana apa sih yang jadi kekhususan atau keunggulan atau topik-topik yang mereka memang ahli di sana gitu. Karena efek dari bencana atau efek dari kejadian tertentu itu sebenarnya spesifik sifatnya. Kejadian yang sama di orang yang satu itu bisa beda efeknya di orang yang lain. Jadi walaupun kejadiannya sama, pengalaman internal mereka itu berbeda. Nah ini yang perlu masing-masing menyadari dan mencari bantuan. Dengan ada informasi ini sih harapannya mereka tahu atau mereka terakses kemana bisa mencari bantuan. Jadi Miu sendiri nggak hanya memberikan konten edukasi tapi juga menjadi wadah ya Betul. untuk informasi terkait bantuan. Betul. Menarik banget. So far memang sampai sekarang ini Miu masih bergeraknya via digital ya. Kita harapannya bisa menjangkau sampai ke tempat-tempat yang bahkan itu secara offline itu bersentuhan langsung dengan manusianya. Saat ini caranya Miu bersentuhan langsung dengan manusia itu adalah ya kita kolaborasi gitu. Kolaborasi dengan organisasi yang lain atau institusi yang lain untuk kita bisa datang ke sana gitu. Setelah datang ke sana memberikan bantuan yang memang sifatnya adalah urgent, anggapan kayak P3K lah gitu, atau kita sebutnya tuh psychological first aid-nya gitu. Setelah ada bantuan itu dulu, orang tuh baru bisa punya energi mental untuk mereka ini ada apa sih, misalnya lucu gitu ya, ada karakter yang lucu, nah itu mereka lebih bisa terakses ke sana sih. Jadi memang kalau untuk di kondisi-kondisi yang emergency perlu langsung ke sana. Nah yang kita lakukan adalah dengan kolaborasi. Jadi banyak direct approach secara offline juga. Betul, iya, dengan institusi lainnya. Oke, sekarang kita mungkin mau cerita tentang peluncuran line stiker Halo Miu nih yang terbaru. Bisa diceritakan nggak Mbak Ide di balik line stiker terbaru Halo Miu? Kan ada 2 stiker. Iya, 2 set stiker ya. Iya, apa sih motivasi khusus membuat stiker ini? Oke, yang pertama motivasinya dari awal kan kita udah kerjasama ya dengan Line gitu untuk yang stiker set yang pertama banget gitu. Kemudian ini dirasa menyentuh beberapa orang karena kita dapat testimoni juga gitu dari orang-orang yang pakai stikernya Miu ini bahwa ini relate sama mereka gitu, terutama dalam hal dirinya sendiri dan juga relasi gitu. Karena kan memang stiker ini ditujukan untuk misalnya mereka ngobrol sama temennya atau mereka ngobrol sama orang tuanya. That's why di UMHD ini di bulan Oktober di mana kita merayakan World Mental Health Month, kita mau jadikan ini momentum juga untuk lebih bisa mendekatkan kesehatan mental di hati masyarakat dengan cara yang unik. Salah satunya adalah stiker Line. Nah, kenapa ada 2 set, Miu sama Yamiu, itu lebih ke ngomongin diri sendiri gitu, atau sifatnya adalah personal. Jadi misalnya dukungan yang datangnya dari diri sendiri buat teman-temannya atau buat orang tuanya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang Toy sama Bai itu memang sifatnya relasional. Makanya nanti kalau dilihat dari stikernya Toy sama Bai itu mereka kelihatan mereka berdua berinteraksi gitu. Itu sih yang membedakan 2 set stiker ini. Dan aku lihat juga menarik ya, stikernya banyak kata-kata afirmasi positif, banyak encouragement gitu. Jadi mungkin sangat kepakai ya di hari-hari gitu bersama teman yang lagi down gitu. Iya, line stiker kan sebenarnya cara yang unik gitu ya, tapi juga cara yang simple untuk bisa masuk ke orang-orang terutama di Gen Z, Gen Y gitu yang memang mereka masih pakai Line. Terima kasih Mbak. Lalu kalau selain peluncuran line stiker ini ada nggak sih inisiatif terdekat Halo Miu? Mungkin ada offline event atau
kegiatan digital lainnya? Oke, ada nanti kita di akhir Oktober ada acara namanya Inner Space. Kenapa namanya Inner Space? Memang karena kita mau highlight dunia di dalam diri manusia, bahwa di dalam manusia sendiri itu ada kekayaan yang sebenarnya mungkin selama ini kita cari-cari gitu. Dan ini sebenarnya exhibition yang cukup sederhana. Kenapa sih kita mengangkat kesederhanaan? Karena sebenarnya manusia itu ada di awal masa kehidupannya itu melalui kesederhanaan. Kita nggak pakai apa yang manusia dewasa ini pakai gitu. Misalnya ya kita datang ke dunia aja itu kan tidak dengan pakaian, tidak dengan berbagai keinginan dan aksesoris kemewahan, berbagai ego dan lain sebagainya yang manusia dewasa itu punya. Makanya kita mau coba ada exhibition yang sifatnya sederhana tapi bermakna untuk orang bisa merefleksikan jalan hidupnya mulai dari ada di kandungan ibu sampai dia di usia dewasa. Karena sebenarnya apa yang ada di usia dewasa itu adalah manifestasi dari apa yang terjadi dari kita yang ada di kandungan sampai kita di usia dewasa awal. Setelah itu semuanya adalah ya tentu ada fase perkembangannya juga, tapi sifatnya udah manifestasi gitu. Jadi harapannya nanti ketika orang datang ke exhibition ini, mereka bisa merefleksikan apa sih yang terjadi pada saya ketika saya masih ada di dalam kandungan ibu sampai di usia minimal remaja gitu. Karena usia-usia seperti ini itu sebetulnya usia yang rentan masa pembentukan di mana kita tuh merasa mandiri, bisa atau enggak, cukup atau berkapasitas atau enggak. Kalau kita mau ngambil inisiatif, ini tuh sesuatu yang sifatnya proaktif atau membuat kita merasa guilt gitu. Bocor nggak tadi? Oke. Boleh di-share lebih detail nggak Mbak untuk penonton yang mau datang ke eventnya bisa lihat informasinya di mana, kapan, dan pendaftarannya seperti apa? Oke, nah ini nanti bakal diadain di 21 sampai 25 Oktober di Agora Mall. Bisa lihat informasinya lebih lanjut nanti di Instagramnya Halomiu. Nanti bakal ada beberapa activity digital juga yang bisa kita bakal display juga di sana gitu. Jadi kita juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat karena ini akan kembali juga kepada masyarakat. Next questionnya, tadi kayak kita balik lagi ke line sticker nih Mbak. Sorry, Mbak Nabila ada harapan khusus gak terhadap pengguna line ketika menggunakan line sticker terbaru Halomiu yang related to World Mental Health Day? Oke, harapannya buat yang menggunakan stiker Halomiu itu ketika kita menggunakan, kita kan sebenarnya sedang menularkan sesuatu kepada orang lain gitu. Harapannya yang ditularin itu adalah hal-hal yang ramah untuk dicerna oleh sisi manusiawinya kita gitu. Kita nggak hanya menularkan, tapi ini bisa jadi efek ke yang lainnya juga gitu. Jadi mulai dari kitanya dulu. Kitanya memberikan efek yang baik kepada orang lain, harapannya ini akan menjadi dampak yang baik juga kepada society. Harapannya lebih banyak yang bisa menggunakan stiker ini juga ya Mbak ya. Oke, pertanyaan terakhir. Jika seseorang merasa kesulitan atau krisis mental, apa pesan yang ingin Halomiu dan kamu sebagai kreator yang ingin sampaikan kepada mereka? Oke, suffer atau di masa-masa krisis itu sebetulnya manusia juga butuhkan untuk bertumbuh. Tapi terus-menerus ada di masa krisis itu juga membuat efek yang gak baik buat kita. Contohnya muncul rasa frustasi, stres yang berkepanjangan, dan akan ada efek-efek yang lainnya gitu. Di situasi seperti itu sebenarnya kita udah butuh bantuan untuk memperbesar, untuk memantik yang ada di dalam diri kita ini keluar, sehingga kapasitas diri kita itu semakin diperbesar resiliensinya menghadapi situasi, diperbesar referensinya untuk bisa menghadapi dengan berbagai approach atau cara. Nah, bantuan ini sebetulnya ada available, ada di Indonesia. Indonesia itu punya resourcesnya dan Indonesia itu kaya banget. Jadi bisa coba cari bantuan, entah itu mencari bantuan secara mandiri. Kalaupun belum bisa, boleh coba deh datang ke websitenya Halomiu supaya bisa dapat banyak referensi kemana cari bantuan. Nah, harapannya dengan adanya bantuan ini, kembali lagi kitanya jadi lebih berdaya, at least buat diri kita sendiri. Ya, terima kasih Mbak Nabila atas hari ini. Banyak banget insights yang kita terima hari ini nih dari ngobrol-ngobrol bersama Mbak Nabila. Semoga kedepannya Halomiu sukses, dan jangan lupa download stiker lainnya, akan tersedia di Line Store. Iya, terima kasih juga untuk Line yang sudah mengundang. Semoga ya kita semua bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik. Terima kasih Mbak.